Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 24 Maret 2017. Beragam berita hasil putan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Warga SPT menderita tumor ganas. Masyarakat adat Buru tolak pengosongan Gunung Botak. Halmahera diincar jadi basis militer teroris. Demikian topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewi Inta Kailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Aca Manipi, warga Dulak, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur menderita tumor ganas di pipi kirinya. Pipinya membengkak sebesar buah pepaya sehingga mulutnya menyempit. Akibatnya ia sulit makan. Sudah 3 tahun Aca Manipi menderita tumor ganas. Pipi kirinya membengkak akibat penyakit ini. Keluarganya tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan ekonomi. Cepatnya perkembangan tumor membuat Aca sulit menjalani operasi karena tumor telah merambah tulang rahangnya. Hidung dan mulutnya pun terkena dampak. Mulutnya menyempit dan ia pun sulit untuk makan. Sehari-hari ia hanya dapat menyantap bubur, akibatnya tubuh Aca melemas. Saleh Manipi, suami Aca, menuturkan istrinya menderita penyakit itu sejak tahun 2014 lalu. Awalnya Aca menderita sakit gigi di rahang kiri atas. Pengobatan telah dilakukan, akan tetapi rasa sakit terus dirasakan istrinya. Secara perlahan pipi Aca membengkak. Aca lalu dibawa ke rumah sakit umum Bula lalu dirujuk ke Ambon. Namun upaya pengobatan tidak membuahkan hasil. Wanita berusia 39 tahun ini juga pernah menjalani pengobatan tradisional namun hasilnya nihil. Ia lalu dirujuk ke Makassar untuk dioperasi. Namun setelah tiba di Makassar pada tahun 2015, maksud itu tidak dapat terwujud karena tumor ganas itu telah menyentuh tulang rahangnya. Dikhawatirkan bila operasi dilakukan mengakibatkan kondisi kesehatan Aca tambah buruk. Karenanya selama 1 tahun lebih di Makassar, Aca Manipi hanya menjalani kemoterapi. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga Aca tidak dapat berlama-lama di Makassar. Mereka harus kembali membawa Aca ke kampung halaman kendati belum sembuh. Olehnya, Saleh Manipi berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi istrinya itu. Sudah penyakit masih melengket. Dan tulang tumor itu masih melengket. Dari Gorom, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, pengembangan Bandara Banda masuk dalam 10 program prioritas nasional yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Landasan pacu Bandara Banda akan dikembangkan sepanjang 900 hingga 1.600 meter. Pemerintah pusat telah menyetujui 10 program prioritas nasional yang akan dikembangkan di Maluku pada tahun 2017. 10 program prioritas nasional itu satu diantaranya adalah pengembangan Bandara Banda. Sesuai perencanaan Dinas Perhubungan Maluku, landasan pacu Bandara Banda akan dikembangkan sepanjang 900 hingga 1.600 meter. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan Bandara Banda mencapai 1,4 triliun rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Beni Gaspers mengatakan untuk tahun ini Dinas Perhubungan Maluku akan melakukan studi lanjutan dan optimalisasi dan amdal pengembangan Bandara Banda. Setelah itu Dinas Perhubungan Maluku akan mengusulkan pengembangan Bandara Banda kepada Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan anggaran lewat APBN. Iya, jadi kita memang sudah studi dan studi yang pertama itu studi optimalisasi. Kita sudah lihat rencana pengembangan Bandara Banda, tetapi memang kita perlu studi lanjut. Jadi sekarang ini, tahun ini, sementara proses lelang, itu RTT sisi darat dan RTT sisi laut.
Begitu juga dengan kelanjutan AMDAL. Selesai ini baru kita usul ke kementerian untuk kalau bisa ditampung di dana kementerian. Ya minimal 1.300 lah yang kita harapkan ya. Direncanakan pengembangan Bandara Banda secara fisik mulai dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku dalam mengembangkan Bandara Banda diharapkan akan memperlancar arus transportasi udara menuju Pulau Banda yang kini menjadi salah satu daerah tujuan wisata baik lokal maupun nasional. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, masyarakat adat Buru khususnya di kawasan Gunung Botak menolak langkah pengosongan areal tambang yang dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 17 Maret lalu. Masyarakat adat setempat menilai pengosongan areal tambang emas Gunung Botak menghilangkan mata pencaharian mereka. Sejak tanggal 17 Maret 2017 lalu, aparat gabungan TNI dan Polri telah mengosongkan wilayah tambang emas Gunung Botak dari penambang liar. Pengosongan areal tambang atas perintah Gubernur Maluku. Pengosongan dilakukan untuk menjamin pengelolaan tambang secara baik dan tertanggung jawab tanpa merusak lingkungan. Pengosongan lokasi tambang tersebut ternyata ditolak masyarakat adat setempat. Masyarakat adat setempat menilai penghentian penambangan di Gunung Botak menghilangkan mata pencaharian mereka. Mereka mengatakan penutupan lokasi tambang sangat merugikan masyarakat Buru, khususnya masyarakat adat setempat. Mereka minta Gubernur Maluku agar dapat meninjau kembali keputusan menutup lokasi tambang emas Gunung Botak. Keberatan masyarakat adat disampaikan kepada Komisi B DPRD Maluku hari ini di Karangpanjang, Ambon. Mereka minta agar Komisi B DPRD Maluku dapat memperjuangkan hak mereka di Gunung Botak. Kami tidak setuju. Kenapa demikian? Penutupan ini sangat merugikan kami orang adat. Yang mana kebijakan-kebijakan yang diambil hanya berpihak kepada orang-orang yang punya duit. Kenapa kok tidak berpihak kepada kami orang miskin? Dan dasar kami adalah Gunung Botak itu di atas hak ulayat. Bukan tanah siapa-siapa, tanah leluhur kami dan itu hak ulayat. Sehingga kalau memang pemerintah maupun Dewan Provinsi Maluku atas dalam hal ini Ketua Komisi B tadi kami sudah sampaikan, kalau memang tidak ada jalan keluar dalam waktu singkat, masyarakat tidak dapat untuk hidup karena Gunung Botak itu perut orang Buru, orang adat di sana. Jadi kalau itu tidak ada dengan waktu singkat, maka kami minta makan di pemerintah Kabupaten Buru, Bupati maupun DPRD. Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Tomahu, kepada wartawan seusai pertemuan mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi itu kepada Gubernur. Tomahu mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Maluku untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Buru terhadap hak ulayat mereka di Gunung Botak. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, Komisi B bersama pimpinan DPR akan temui Gubernur Maluku dalam rangka menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Intinya itu. Dan ke depan Komisi B akan berupaya untuk buat perda dalam rangka melindungi semua pertambangan rakyat yang ada di Maluku. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Dalam serangkaian penangkapan terhadap terduga teroris di Jawa Barat dan Banten yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, diketahui adanya rencana mereka mengincar Pulau Halmahera menjadi basis militer teroris. Menyikapi adanya informasi tersebut, Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku Utara akan mengecek lokasi dengan mengintensifkan patroli gabungan dan deteksi dini. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Kamis kemarin menangkap sejumlah terduga teroris di Jawa Barat dan Banten. Dalam insiden itu 1 orang diantaranya tewas sementara lainnya menderita luka tembak. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan terduga teroris yang ditangkap merupakan kelompok Cilegon yang sudah lama menjadi target operasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Hasil pemeriksaan terhadap para terduga teroris itu diketahui mereka merupakan kelompok Jamaah Ansaru Daulah. Mereka berencana menggelar pelatihan militer di Pulau Halmahera, Maluku Utara, menggantikan Poso yang selama ini menjadi basis mereka. Terkait informasi rencana menjadikan Pulau Halmahera sebagai basis militer teroris, Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Doni Monardo menyatakan akan mengecek pasti lokasi dimaksud. Sementara Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Tugas Dwi Aprianto akan melakukan peninjauan ke lokasi tersebut agar tidak kecolongan. Aparat Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku Utara akan diterjunkan untuk melacak dugaan rencana menjadikan Pulau Halmahera sebagai lokasi pelatihan militer kelompok teroris. Nanti kita lebih intensifkan lagi tempat mana yang masuk. Kita yang paling utama bagaimana masyarakat bisa deteksi dini dan cegah dini supaya bisa katakan lebih waspada. Ya, tadi sudah saya Pangdam sampaikan nanti akan ada patroli jalan jauh. Patroli dari mana berapa Brimob sama TNI yang ada di sini. Apakah betul tempat mana saja informasi yang sudah dapat kalau ada ya sudah tindak. Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Tugas Dwi Aprianto menegaskan pihaknya senantiasa akan melakukan pengamatan untuk mengantisipasi kegiatan kelompok teroris di berbagai lokasi yang dicurigai. Boy Nahrum, Rusdi Samsi melaporkan. Pemirsa, rencana tes urin terhadap mahasiswa dan dosen Unpati kemarin tidak terlaksana. Padahal petugas BNN Maluku telah menyiapkan seluruh perangkat untuk tes urin tersebut. Mahasiswa dan dosen yang mengikuti seminar dan pelantikan granat Kota Ambon di kampus Fakultas Ekonomi Unpati keluar ruangan satu persatu sebelum tes urin dilakukan. Kami hormati PLT Ketua DPP. Kemarin direncanakan BNN Maluku akan melakukan tes terhadap ratusan mahasiswa maupun dosen dan pegawai bertepatan dengan seminar dan pelantikan pengurus granat Kota Ambon. Namun rencana itu gagal karena para mahasiswa keluar satu persatu meninggalkan ruangan. Padahal BNN Maluku sudah siap dengan berbagai peralatannya.
Alhasil, tes urin hanya dilakukan bagi anggota dan pengurus Granat Kota Ambon. Kepala BNN Maluku Brigjen Polisi Suwardi menyebutkan pihaknya tidak kapok untuk melakukan tes urin terhadap Sivitas Akademika Unpati. Menurutnya walaupun tidak berhasil kemarin, namun sambutan pihak Unpati sangat positif. Dirinya berharap di waktu yang akan datang mahasiswa dan dosen Unpati siap melakukan tes urin dengan kesadaran sendiri. Kemarin baru kita laksanakan ada seminar yang penyelenggaranya adalah Granat. Kemudian itu membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, pemberantasan narkotika yang dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Patimura. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun teman-teman dari Granat, sebelumnya kita mengadakan tes urin, mereka sudah kita lakukan tes. Ya syukur alhamdulillah yang saya tes itu hasilnya negatif. Tapi kita kemarin berharap di samping Granat juga ada pengurus-pengurus DPC lain atau mungkin mahasiswa, karena kita diadakan pelantikan itu di sekitar kampus, dan kita harapkan para mahasiswa itu juga ikut berperan aktif itu. Tapi ternyata sudah kita siapkan mobil, kita siapkan alat dan sebagainya, ya kita nggak boleh maksa. Nah, harapan kita mereka dengan sadar, Pak, saya ingin tes bahwa kita mahasiswa siap untuk membantu merangi narkoba. Tes urin yang dilakukan terhadap pengurus dan anggota Granat Kota Ambon menunjukkan hasil yang negatif. Tidak ditemukan jejak narkoba dalam urin mereka. Rahmalatu Konsina dan Edi Asril melaporkan. Jaksa penuntut umum menolak seluruh pembelaan dari penasehat hukum terdakwa mantan Direktur Bank Maluku Idris Rolobesi. Tim jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan yang diajukan. Sidang kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Idris Rolobesi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Rabu sore. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan replik atas pembelaan terdakwa. Jaksa penuntut umum menyatakan sesuai fakta, persidangan terdakwa Idris Rolobesi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya jaksa menolak seluruh pembelaan terdakwa. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan karenanya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengadilan Tipikor Ambon diminta menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai tuntutan, yakni 12 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah subsidiar 7 bulan penjara. Selain itu terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Menanggapi pembacaan replik tersebut, kuasa hukum terdakwa Munir Khairoti menegaskan perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara, karenanya majelis hakim dapat menolak tuntutan jaksa penuntut umum. Khairoti meyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Kita tetap bertahan pada pledoi yang disampaikan pada hari Rabu kemarin. Harus terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa akan dilakukan hari ini. Pani Letahiit melaporkan. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Hence Abraham Toisuta dan Pedro Tentua terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Dalam repliknya, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh pembelaan dari kedua terdakwa. Terdakwa Hence Abraham Toisuta dan Pedro Tentua kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon Kamis malam. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan replik. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Hence Abraham Toisuta terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Tindakan terdakwa telah merugikan negara miliaran rupiah.
Karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain Hence Toisuta, jaksa penuntut umum juga menyatakan terdakwa Petro Tentua telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama atas kasus pembelian Bank Maluku di Surabaya. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum menyebutkan berdasarkan fakta sidang, pledoi terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak. Menanggapi pembacaan replik tersebut, kuasa hukum terdakwa Hence Abraham Toisuta, Morens Latumeten, menyatakan tuntutan jaksa tidak berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara. Dalam tuntutannya, jaksa tidak mencantumkan pasal yang dilanggar. Karenanya tuntutan jaksa cacat yuridis dan patut ditolak dan dikesampingkan. Latumeten meminta majelis hakim mempertimbangkan pledoi yang diajukan oleh kuasa hukum maupun dari terdakwa. Ya, sebagaimana lazim dan wajarnya suatu surat tuntutan harus dinyatakan atau harus ada kualifikasi dari tindak pidana apa yang dibuat, yang melanggar, yang dilakukan oleh saudara Hat, klien kami. Nah, ini tidak ada dalam surat tuntutan mereka. Ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Nah, yang kedua bahwa unsur-unsur yang mereka pertahankan bahwa terjadi tindak pidana korupsi, kita akan masing-masing mempertahankan masing-masing dari dalil kita masing-masing. Sebelumnya, Hence Abraham Toisuta dituntut 12 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 7,2 miliar rupiah. Sementara Petro Tentua dituntut 8 tahun penjara tanpa membayar uang pengganti. Pani Letahiit melaporkan. Pemirsa, Maluku yang berada dalam lintasan alur laut Kepulauan Indonesia Alki 3 harus mewaspadai maraknya penyelundupan, peredaran narkotika, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Kewaspadaan terhadap tantangan tersebut perlu ditingkatkan karena Alki 3 bagi Maluku juga merupakan peluang dalam peningkatan pembangunan di daerah ini. Maluku yang wilayahnya berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia dilalui oleh lintasan alur laut Kepulauan Indonesia Alki 3. Dalam posisi tersebut, tantangan bagi teritorial Maluku adalah mewaspadai maraknya penyelundupan, peredaran narkotika, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Kewaspadaan tersebut perlu ditingkatkan karena Alki 3 bagi Maluku juga merupakan peluang dalam peningkatan pembangunan di daerah ini. Salah satu peluang sekaligus tantangan yang dimiliki dengan adanya Alki 3, yakni wilayah Laut Maluku, senantiasa dilintasi berbagai kapal internasional. Padahal teritorial yang dilalui kapal-kapal berbendera asing tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sebut saja potensi perikanan dan sumber daya kelautan yang belum tergarap maksimal. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa memaparkan masalah ini pada kuliah umum di Setia Trinitas Ambon dengan topik Daulat Negeri Bahari Perspektif Membangun Maluku. Dalam kuliah umum ini, Tagop Solisa memaparkan alur laut Kepulauan Indonesia Alki 3, tantangan dan peluang bagi pembangunan Maluku. Alki 3 bila pengamanannya tidak diintensifkan akan menjadi tantangan bagi keberlangsungan pembangunan di daerah ini karena akan menjadi kawasan berbagai kegiatan ilegal yang dapat mengancam proses pembangunan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengharapkan agar adanya keterpaduan program dalam mengawasi eksistensi Alki 3 yang merupakan tantangan sekaligus peluang dalam membangun Maluku yang lebih baik. Keamanan nasional ini menjadi salah satu kendala yang harus diantisipasi oleh kita semua. Karena apa? Karena teridentifikasi bahwa Alki 3 juga ini adalah daerah penyelundupan terhadap senjata dan obat-obatan narkoba. Nah, di sini salah satu yang menjadi yang cukup resistensi di sini. Permasalahannya kita di Maluku sama sekali punya armada keamanan itu sama sekali tidak mampu untuk mengantisipasi permasalahan. Dan kita ketahui bahwa dari hasil
seismik yang ada itu di Maluku ini itu terdapat kurang lebih ada 12 titik baru untuk potensi minyak dan gas bumi kita. Semuanya ada di dalam laut kita. Nah, yang baru menjadi akan dieksploitasi ke depan itu baru di Marcella, di wilayah selatan sini Marcella. Itu pun sampai hari ini masih terbentur dengan rencana lokasi titik pembangunannya, karena sudah disepakati pembangunannya akan dilakukan secara onshore, di atas, di darat, bukan lagi di offshore. Nah, di onshore ini antara Kabupaten NTB dan NBD masih bermasalah, mau ditaruh di mana? Tagop Solisa memaparkan dalam mewujudkan konsep daulat negeri bahari, perspektif membangun Maluku harus dilakukan berbagai kebijakan seperti memperluas areal kawasan konservasi laut, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir, serta memberdayakan kelembagaan kelompok nelayan dan membangun jaringan kerja dengan investor untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran komoditas di samping pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, rencana peralihan status Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri tinggal menunggu waktu. Saat ini IAIN Ambon terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan mempersiapkan berbagai hal terkait perubahan status tersebut. Kementerian Agama Republik Indonesia merespon positif keinginan Lembaga Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon berubah status menjadi Universitas Islam Negeri. Keinginan tersebut telah diusulkan ke Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu. Keinginan IAIN Ambon tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan di Maluku, termasuk tokoh agama maupun akademisi. Saat ini Kementerian Agama sementara melakukan kajian dan analisis terkait dengan perubahan status itu. Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbullah Tusuta mengatakan IAIN Ambon kini sementara melakukan berbagai persiapan menuju perubahan status tersebut. Peralihan status ini kan sekarang kita sedang menyiapkan segala persyaratan yang dimintakan oleh pusat. Ya, intinya adalah seluruh proposal yang tadinya pernah kita presentasikan di Jakarta ini mengalami sedikit perubahan-perubahan karena memang ada beberapa kendala-kendala yang harus dibenahi. Di antaranya misalnya kita masih kekurangan guru besar, lalu persyaratan untuk perubahan status ke UIN itu ada lahan untuk pengembangan selain lahan yang ada, dan sekarang kita sudah sedang mengupayakan itu harus diselesaikan dalam tahun ini, dan kita sudah bisa usul ke Jakarta. Perubahan status IAIN Ambon menjadi UIN sangat diperlukan dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Maluku dan pemerintah daerah. Karenanya Kementerian Agama RI diminta untuk merealisasikan keinginan tersebut sebagai tindak lanjut dari program pemerintah pusat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, dan kompetitif. Hasbullah menyebutkan keinginan yang sama juga diajukan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon menjadi Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Perubahan status kedua lembaga itu diharapkan dapat memberikan nilai positif terhadap perubahan dunia perguruan tinggi di Maluku sejajar dengan daerah lainnya di tanah air. Abu Sahbawa, Unga, melaporkan. Pemirsa, kebutuhan akan air semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sementara ketersediaan air cenderung menurun, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas akibat ulah manusia. Permasalahan banjir di berbagai daerah saat ini diakibatkan rusaknya ekosistem penyangga air dan lingkungan. Bantaran-bantaran sungai telah digunakan sebagai kawasan pemukiman. Kehidupan pemukiman kumuh, rendah sanitasi dan menghasilkan limbah masyarakat tidak terkontrol. Hal ini berdampak pada rusaknya kualitas air. Sumber daya air selain sebagai sumber daya alam juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi manusia.
kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sementara ketersediaan air cenderung menurun secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini diakui Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Maggie Samson, pada pembukaan sosialisasi penyelamatan air dalam rangka Hari Air Dunia ke-25. Menurut Samson, pemanfaatan sumber daya air perlu ditingkatkan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, dan pengelolaan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Ansori, mengakui banyak bantaran sungai telah dimanfaatkan sebagai pemukiman. Saatnya bantaran sungai yang masih asli dipelihara. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat. Hampir semua sungai di Indonesia ini sudah dikepung oleh pemukiman, bahkan didesak ya. Tidak hanya di kota ini, di kota-kota besar lainnya. Tapi ada berita baiknya sekarang. Nampaknya kesadaran untuk makin memberi ruang pada sungai agar dia bisa melangsungkan fungsinya itu sesuai dengan kehendak Allah itu ya, kehendak Tuhan. Untuk mengalirkan air, menyalurkan air, itu nampaknya banyak kesadaran yang timbul di berbagai daerah. Ya, tidak hanya di Batu Bulan yang tadi sudah diaru, tapi di tempat-tempat lain sudah mulai banyak komunitas-komunitas yang mulai menyadari dan ingin tidak ingin melihat sungai-sungai ini kita itu menjadi kusut dan kopar. Pada sosialisasi penyelamatan air, Dinas PU Maluku memberikan apresiasi kepada komunitas peduli sungai Batu Bulan, Kelurahan Batu Gajah. Komunitas peduli sungai ini memenangkan lomba Komunitas Peduli Sungai tingkat nasional tahun lalu. Kabid Sumber Daya Air yang menyerahkan penghargaan tersebut berharap apa yang dilakukan komunitas tersebut menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat sungai di Kota Ambon. Pemirsa, Bawaslu Maluku menyatakan kesiapannya apabila dipanggil untuk memberikan keterangan di MK terkait gugatan Pilkada 3 kabupaten di Maluku. 3 kabupaten yang mengajukan gugatan di MK masing-masing Maluku Tengah, Buru, dan Maluku Tenggara Barat. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak di 3 kabupaten di Maluku masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi. 3 kabupaten yang saat ini berproses di MK, yakni Maluku Tenggara, Buru, dan Maluku Tenggara Barat. Menyikapi hasil pilkada 3 kabupaten yang dibawa ke MK, Bawaslu Maluku menyatakan telah siap untuk memberikan keterangan baik di MK maupun di Bawaslu Pusat. Ketua Bawaslu Maluku Padli Silawane mengatakan sebagian besar gugatan yang diajukan ke MK oleh 3 kabupaten, masing-masing Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Tengah terkait perselisihan hasil pilkada. Oleh Bawaslu Provinsi Maluku akan menjelaskan menjelaskan terkait dengan aktivitas pengawasan di 3 kabupaten ini. Apakah aktivitas pengawasannya sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang diperkarakan, ini kan kaitannya dengan perselisihan hasil, kan gitu. Sehingga nanti proses-proses yang diperkarakan itu terkait dengan perselisihan hasil itu nanti Mahkamah Konstitusi akan mendengar perspektif lembaga pengawas dan intinya nanti kita akan sampaikan, begitu. Sebelum dipanggil untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi maupun Bawaslu RI, Bawaslu Maluku telah berkoordinasi dengan jajaran Panwasli Kabupaten terkait dengan data-data pengawasan yang telah dilakukan terhadap proses pemilu kada serentak di 3 kabupaten yang mengajukan gugatan ke MK. Prida Raiman, Hamzah melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kini intens memberdayakan masyarakat di berbagai sektor menyongsong eksploitasi gas abadi di Blok Masela. Bupati Maluku Tenggara Barat Bitzail Temar mengaku pihaknya bersama masyarakat setempat telah menyiapkan diri kapanpun gas abadi di Blok Masela itu dieksploitasi. Infrastruktur yang memadai menjadi syarat utama suatu daerah menerima investor menanamkan investasinya seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Setelah melakukan eksplorasi sekian tahun, Invex telah menemukan potensi gas abadi di Blok Masela yang kini dalam penggodokan untuk direalisasikan eksploitasinya. Menyongsong hal itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selain membangun infrastruktur pendukung, juga telah melakukan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan CSR Invex Corporation. Bitsail Temar menyatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah ribut mengenai potensi gas abadi tersebut karena yang berhak mengelolanya adalah pemerintah Republik Indonesia. Menurutnya, undang-undang telah mengatur mengenai kewenangan pengelolaan wilayah laut, kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Blok Masela berada di wilayah yang menurut undang-undang ada pada kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, tugas pemerintah kabupaten yang wilayahnya berdekatan dengan Blok Masela adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola Blok Masela dan memberdayakan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak muluk-muluk dalam hal pengelolaan Blok Masela. Blok ini ada di wilayah yang menurut undang-undang menjadi kewenangan pemerintah. Betul kan? Tetapi kemudian ada yang disebut affirmative action. Pemerintah pusat bermurah hati kepada Maluku. Karena itu, blok ini ingin menyumbang manfaat untuk Maluku. Mengapa pemerintah kemudian menempuh kebijakan itu? Karena lokasi proyek ini berdekatan dengan 2 pulau di Provinsi Maluku, yakni Pulau Selaru di NTB dan Pulau Marcela, bukan Masela loh, Marcela di MBD. Titik nol ditarik dari blok itu ke Pulau Selaru itu 41 mil. Dari titik nol yang sama ditarik ke Pulau Marcela 67 mil. Ini yang menjadi dasar mengapa kemudian pemerintah ingin supaya proyek ini berguna juga untuk Maluku. Kita siapkan warga kita untuk menerima manfaat dari blok itu. Cuci pakaian, laundry, sudah dapat duit. Oke? Bisa bikin rumah makan, sudah dapat duit. Kalau bisa jadi penyalur gas rumah tangga, sudah bisa dapat duit. Jadi proyek ini pasti menciptakan lapangan kerja, bukan saja yang berkaitan langsung dengan pengelolaan gas, tetapi efek multi years-nya akan begitu banyak. Itu tanggung jawab kita. Maka kita mesti menyiapkan sumber daya manusia. Yang kita siapkan itu bukan sekedar nanti kerja di atas kapal yang nanti di darat dan seterusnya saja. Kita siapkan mereka untuk bisa bikin rumah makan, laundry, dan seterusnya. Itu yang mesti kita siapkan. Untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang dapat dipekerjakan bila Blok Masela telah beroperasi, pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Kementerian ESDM telah mengirimkan putra-putri Maluku Tenggara Barat mengikuti semacam pendidikan vokasi yang hingga tahun ini telah memasuki angkatan keempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga kini membenahi sejumlah SMK melalui kerjasama dengan pihak Invex dan Mercy Corps. Pembenahan itu dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung keterampilan lulusannya. Boy Nahrum, Unga melaporkan.
Pemirsa, rapat koordinasi Partai Gerindra Provinsi Maluku tahun 2017 menghasilkan 3 poin penting dalam menghadapi perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018. Satu dari 3 poin itu antara lain menetapkan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku sebagai salah satu calon gubernur maupun wakil gubernur Maluku periode 5 tahun mendatang. Rapat koordinasi Partai Gerindra Provinsi Maluku tahun 2017 dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota pengurus DPC Partai Gerindra se-Maluku berlangsung di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Rapat koordinasi itu menghasilkan 3 poin penting, antara lain seluruh pengurus partai dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018 mendatang, menetapkan seluruh keluarga besar partai untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi, mendorong Ketua DPD Partai Gerindra sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 mendatang, serta mengusulkan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku dan kader lainnya ke Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra untuk mendapat persetujuan. Rapat koordinasi Partai Gerindra Provinsi Maluku yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Dewan Penasihat Provinsi Maluku, seluruh ketua-ketua DPC seluruh Maluku, seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. Rapat koordinasi hari ini telah menghasilkan 2 keputusan penting yang telah disepakati dalam forum rapat koordinasi. Keputusan yang pertama, bahwa Partai Gerindra Provinsi Maluku dengan seluruh jajarannya akan mempersiapkan diri secara optimal untuk menyambut proses dan pentahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual partai politik di bulan Juni atau Juli yang akan datang sesuai dengan agenda KPU. Yang kedua, forum ini juga telah memutuskan terhadap perhelatan politik, terutama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku di tahun 2018. Sesuai hasil keputusan forum, seluruh pengurus partai diharuskan untuk menjalankan amanah partai yang telah disepakati bersama. Ketiga poin penting tersebut akan menjadi kekuatan dalam mensukseskan agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018 mendatang. Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah, Kaci Haurisan, mengatakan forum koordinasi yang dilaksanakan ini merupakan agenda tahunan yang setiap tahun digelar. Hasil forum raker tahun ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan mendorong semua kader partai untuk melaksanakan seluruh komitmen dalam meraih kesuksesan. Ya, ketika DPD Partai Gerindra mengagendakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi tingkat provinsi, ini kan program tahunan yang setiap saat dilaksanakan oleh DPD Gerindra Provinsi Maluku. Dan pada saat ini saya sebagai Ketua DPC langsung bermohon kepada Ketua DPD Provinsi Maluku dan jajaran DPD untuk kiranya pelaksanaan rakor provinsi 2017 ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku. Ya, saya juga berharap ada sebuah reward, ada juga sebuah apresiasi terhadap DPC Maluku Tengah sebagai pemenang legislatif di tingkat kabupaten. Tetapi sekaligus juga adalah partai yang bersama-sama dengan partai-partai yang lain memenangkan pertarungan politik juga di Kabupaten Maluku Tengah. Cak Tamaila melaporkan. Penerapan teknologi dalam sistem manajemen pelaporan dari lapangan ke Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku diharapkan membantu memecahkan masalah dengan tindakan pengendalian secara cepat.
Untuk mempercepat penerimaan data, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku perlu membuat suatu sistem informasi, manajemen data organisme pengganggu tumbuhan OPT dan dampak perubahan iklim DPI dalam website. Ini dikarenakan pengamanan produksi tanaman dan peningkatan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura. Perlindungan tanaman berperan penting dalam menjaga kualitas kuantitas hasil. Dengan penggunaan teknologi itu, diharapkan data OPT dan DPI secepatnya diterima dari lapangan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku hari ini melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Manajemen SIM data OPT dan DPI bagi petugas POPT, PHI, petugas fungsional, dan petugas teknis tahun 2017. Ketua Penyelenggara Ivon Sihaya menyatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan POPT, PHP, THLTB, dan tenaga teknis dalam rangka pengamanan produksi di tingkat lapangan. Selain itu juga untuk tercapainya penyamanan sistem data pelaporan OPT dan DPI secara online antara pusat dan daerah. POPT adalah motor penggerak di lapangan dari sistem perlindungan tanaman yang ada, dan pengamatan serta sistem pelaporan adalah tugas pokok dan fungsi daripada POPT. Dengan adanya pengamatan dan pelaporan yang dikirimkan dari lapangan ke Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku yang cepat, dengan demikian BP3M atau Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku dapat mengambil keputusan untuk melakukan rekomendasi sekaligus melakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim yang terjadi di lapangan. Sekretaris Dinas Pertanian Maluku Jasmine Banjar mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan POPT, PHP dalam rangka pengamanan produksi di tingkat lapangan. Untuk itu, pengelolaan data OPT dan DPI harus dilakukan secara akurat, cepat melalui sistem informasi berbasis website. Pemirsa, atlet dari 20 negara dipastikan akan mengikuti lomba sepeda internasional atau Tour de Molucas September mendatang. Lomba tersebut akan melewati 4 kabupaten kota masing-masing Ambon, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Maluku akan menjadi tuan rumah lomba sepeda internasional dengan nama Tour de Molucas tahun 2017. Lomba bertaraf internasional itu dijadwalkan berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 September 2017 mendatang. Tercatat 30 peserta dari 20 negara yang telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti lomba tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Nyonya Habibah Semima mengatakan pemerintah Provinsi Maluku kini terus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik pada event tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku akan berupaya untuk menyediakan sarana-prasarana pendukung bagi peserta lomba sesuai standar internasional. Pelaksanaan lomba sepeda internasional di Maluku juga mendapat dukungan penuh dari Menko Kemaritiman. Menko Kemaritiman berharap pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan sosialisasi terkait kegiatan tersebut kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat siap dan selalu menjaga kebersihan di wilayah masing-masing yang menjadi lokasi yang dilewati peserta lomba sepeda. Pelaksanaan Tour de Molucas, kemarin kita baru saja pertemuan dengan di bawah pimpinan Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan beberapa instansi terkait termasuk IO, konsultan. Kita bertemu dengan Menko Maritim untuk melaporkan sekalian mungkin ada yang bisa dibantu untuk kita. Selain Tour de Molucas juga hal-hal lain yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Dalam pada prinsipnya mereka mendukung, sangat mendukung dengan kegiatan kita. Jadi kegiatan Tour de Molucas ini insya Allah nanti dalam proses ya, direncanakan itu tanggal 18 sampai dengan 22 September 2017 nanti. Ya.
Lomba sepeda bertaraf internasional dengan nama Tour de Molucas itu akan melewati 4 kota kabupaten. Keempat kota kabupaten itu adalah Kota Ambon, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Maluku Tengah. Pemerintah Provinsi Maluku akan memanfaatkan lomba tersebut sebagai ajang promosi pariwisata Maluku ke dunia internasional. Prida Raiman Hamzah melaporkan. Untuk mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia, Dinas Pariwisata Kota Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif membentuk Kantor Musik Ambon atau Ambon Music Office (AMO). Ketua Perencanaan Pembangunan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia, Roni Lopis, mengakui AMO menjembatani Ambon menjadi salah satu kota kreatif di bidang musik ke-18 sesuai ketentuan UNESCO. Ambon Music Office (AMO) atau Kantor Musik Ambon merupakan bagian rencana aksi yang digagas Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, maupun pemerintah Kota Ambon untuk menjembatani Ambon sebagai kota musik dunia. Ambon Music Office ini akan menghubungkan pemerintah kota bersama Bekraf dengan UNESCO. Ketua Perencanaan Pembangunan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia, Roni Lopis, mengatakan, untuk menyiapkan Kota Ambon sebagai kota musik dunia, perlu memenuhi berbagai ketentuan UNESCO, antara lain infrastruktur maupun sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah akan bekerja sama pula dengan sejumlah perguruan tinggi di kota ini dalam penyiapan SDM. Keberadaan Ambon Music Office ini untuk menata seluruh informasi mengenai musik dan menyampaikannya kepada UNESCO. Baik, jadi yang jelas AMO atau Ambon Music Office ini merupakan fasilitasi yang diadakan oleh pemerintah Kota Ambon, ceki Dinas Pariwisata dalam hubungan kerjasamanya dengan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tujuan AMO adalah menghubungkan antara pemerintah dengan stakeholders yang ada di Kota Ambon. Menurut Lopis, sesuai informasi situs UNESCO saat ini, terdapat 17 negara yang resmi terdaftar sebagai kota musik dunia. Ambon telah dideklarasi sebagai kota musik dan kini mempersiapkan diri sebagai kota musik dunia ke-18 setelah Tongyong, Korea Selatan. Kota Ambon telah mencanangkan kota musik dunia sejak 2016 dan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Melki Latussaule, Sarlas Polaman melaporkan. Warga RT 07 RW 05 Kelurahan Kudamati menggelar syukuran kemenangan atas terpilihnya Richard Lonapesi dan Syarif Hadler sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022. Dalam kegiatan syukuran ini, wali kota terpilih Richard Lonapesi melantik organisasi pemuda Jong Sinar. Warga di kawasan RT 07 RW 05 Kelurahan Kudamati memenangkan pasangan Richard Lonapesi Syarif Hadler yang kini menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Ambon periode 2017-2022. Kemenangan ini pula diakui sebagai kemenangan warga Kudamati atas pasangan berjargon Paparisa baru itu. Hal ini diakui tokoh masyarakat RT 07 KC Patiselano pada syukuran kemenangan dan ditetapkannya Richard Lonapesi Syarif Hadler sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon terpilih. Patiselano menyatakan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih ini telah ditempa menjadi pemimpin yang tangguh. Kendati banyak fitnahan maupun cemooh menerpa, namun mereka mampu tampil sebagai pemenang dan pemimpin masa depan kota ini. Patiselano mengakui tim pemenangan setempat yang dibentuk telah bekerja keras dan membuahkan hasil, memenangkan 3 dari 4 TPS di kawasan itu pada pilkada beberapa waktu lalu. Wakil wali kota terpilih Syarif Hadler menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap warga di kawasan itu. Kendati syarat dengan stigma-stigma negatif, warga Kudamati utamanya pemuda Jong Sinar mampu tampil menjadi duta-duta perdamaian. Syarif Hadler berharap komitmen untuk membangun organisasi ini sebagai duta perdamaian terus dikembangkan. Lokasi RT 07 merupakan tempat terakhir dari kampanye pasangan Paparisa di masa kampanye pilkada kota. Di tempat ini dirinya meminta warga setempat untuk mendoakan dan memenangkan pasangan itu. Berbagai tantangan yang mereka temui membuat mereka solid untuk berjuang dan menang bersama rakyat.
Sementara wali kota terpilih Richard Wanapesi mengakui perjuangannya untuk menduduki kembali kursi wali kota menjadi sebuah bentuk kesaksian berarti yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Pasalnya perjuangan untuk meraih kursi wali kota hanya dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Guna menanamkan nilai-nilai spiritual dan pengenalan akan rukun Islam, Gugus PAUD Kota Masohi menyelenggarakan manasyik haji bagi siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di kota tersebut. 250 siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD dari 5 kelurahan di Kota Masohi mengikuti kegiatan itu. Anak bukan hanya dididik untuk mengenal dan mengetahui nilai-nilai keagamaan lewat teori belaka. Mereka juga membutuhkan praktek langsung agar nilai-nilai itu tertanam langsung di benak mereka. Menyadari hal ini, Gugus 1 PAUD Kota Masohi menyelenggarakan manasik haji bagi siswa TK dan PAUD di Kota Masohi. Kegiatan itu diselenggarakan di Masjid Raya Kota Masohi baru-baru ini. 250 anak dari 5 kelurahan di Kota Masohi mengikuti manasik haji itu. Ketua Panitia Penyelenggara Siti Nur Kaimudin mengatakan, kegiatan itu mendapat respon positif dari anak maupun orang tua dan para pembimbing, baik yang berada di dalam maupun di luar gugus. Manasik haji yang dilaksanakan oleh Gugus 1 yang diadakan oleh sekolah-sekolah TK, RA, dan KB. Kalau untuk Gugus 1 itu ada 8 sekolah dan kami undang 3 sekolah lagi yang di luar dari Gugus 1. Pembimbing Gugus 1 PAUD Kota Masohi Saadiah Latukon Sina mengatakan, pengenalan rukun Islam kelima lewat manasik haji telah menjadi program tahunan. Program itu dimaksudkan agar anak lebih mengetahui dan paham tentang nilai-nilai spiritualitas yang dianutnya. Untuk menanamkan pemahaman tentang cara ibadah haji di tingkat RA PAUD, dan terutama juga untuk para pembimbing yaitu guru-guru TK dan RA dan kelompok bermain atau PAUD itu sendiri. Ketua Gugus 1 PAUD Melati TK Nurul Falah Kecamatan Kota Masohi Siti Tuatoi berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menaruh perhatian terhadap kegiatan itu. Dengannya, manasik haji bagi siswa TK dan PAUD bukan hanya diikuti oleh Gugus 1 namun juga Gugus 2 di Kota Masohi. Ini menjadi sebuah wacana untuk pemerintah daerah. Mungkin kemudian bisa mengalokasikan kepada kegiatan manasik haji itu sendiri, sehingga kedepannya mungkin kita bisa melibatkan, karena Kota Masohi sendiri mempunyai 2 gugus. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Menyongsong Dies Natalis ke-53 Universitas Patimura, panitia menyelenggarakan sejumlah kegiatan olahraga dan seni. Berbagai kegiatan itu untuk meningkatkan kebersamaan dan mendorong kreativitas mahasiswa di bidang seni. Panitia Dies Natalis ke-53 Unpati menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan lomba bertajuk sehat dan kreasi. Kegiatan sehat berupa senam aerobik, jantung sehat, dan goyang tobelo. Kegiatan itu diikuti para dosen, karyawan, dan mahasiswa Unpati Ambon. Selain senam, panitia juga menggelar lomba tarik tambang antara fakultas dan bagian yang ada di Unpati. Ketua Panitia Runi Mail mengatakan, senam yang dilaksanakan itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani sivitas akademik Unpati Ambon. Sedangkan lomba tarik tambang antara fakultas dan bagian bertujuan meningkatkan kebersamaan di kalangan dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan. Selain itu, panitia juga menggelar lomba tuang papeda. Lomba itu diikuti para dosen dari sejumlah fakultas. Mail mengemukakan lomba tuang papeda itu dimaksudkan untuk mendorong para dosen dan mahasiswa melestarikan pangan lokal di Maluku. Tarik tambang sendiri itu untuk saling mengikat persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama sivitas akademika Universitas Patimura. Dengan demikian rasa persaudaraan itu kembali tumbuh dengan satu ikatan yang kuat di antara sivitas. Sementara kita mengembangkan lagi lomba tuang papeda, ini satu lomba yang sungguh kultural, di mana kita mengangkat kembali cara-cara pengolahan sagu manta untuk menjadi papeda, dan kita mengangkat kembali budaya itu supaya tidak dilupakan, tetapi terus dilestarikan dan menjadi konsumsi yang baik dan menarik bagi masyarakat di Maluku.
Sementara itu, kegiatan musik kampus dalam rangka Dies Natalis bertujuan mendorong mahasiswa meningkatkan kreativitas di bidang seni. Musik kampus itu melibatkan mahasiswa dan alumni Unpati yang tergabung dalam Saraben. Hamdi Atumia melaporkan.